Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa di dalam perjalanan kita selalu ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan menyertai anak-anaknya. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur hidup kami ditentukan oleh kuasa firman-Mu. Kami yakin percaya Engkau pencipta kami yang mengetahui yang terbaik dalam hidup kami. Berbicaralah lewat firman-Mu apa yang hamba-Mu sampaikan sehingga menjadi berkat buat umat jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkannya. Roh Kudus menjamah, berikan kami pengertian hikmat yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri khotbah Stars, bahwa bintang-bintang adalah ciptaan Tuhan. Yang kita lihat adalah kebesaran Tuhan yang menciptakan semua benda-benda di langit. Baik bulan, matahari, bintang, semua adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang Tuhan nyatakan menurut gambar rupa Allah. Untuk itu kita harus kembali kepada Sang Pencipta yang mengetahui, yang berdaulat atas kehidupan kita ciptaannya. Kita akan lihat di Yeremia pasal 10 ayat 2 dalam bahasa Inggris NLT. Jeremiah chapter 10 verse 2 dari bahasa Inggris Jeremiah chapter 10 verse 2 NLT. This is what the Lord says. Do not act like the other nations who try to read their future in the stars. Do not be afraid of their predictions, even though other nations are terrified by them. Saya baca sekali lagi dalam bahasa Inggris, Jeremiah chapter 10 verse 2 NLT. This is what the Lord says. Do not act like the other nations who try to read their future in the stars. Do not be afraid of their predictions, even though other nations are terrified by them. Terjemahannya seperti ini. Ini yang Tuhan katakan. Jangan bertindak berlaku seperti bangsa-bangsa yang lain yang mencoba membaca masa depannya dalam bintang-bintang, benda-benda di langit. Jangan takut akan ramalannya, sekalipun bangsa-bangsa lain mereka takut akan hasil ramalan tersebut. Kita ingat saudara terkasih, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan indah, jadilah maka terjadi. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, bahwa kita mulia, berharga di mata Tuhan, itu yang harus kita pegang. Di dalam dunia ini, orang ditentukan banyak sesuai mereka membaca, sesuai dengan ramalan dalam hal bintang-bintang yang dimana mereka lahir pada hari tertentu, waktu tertentu, ditentukan oleh semua hal-hal dan bulan, bintang, matahari, dan apa yang ada terjadi ini menentukan nasib mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan bagi kita sekalian. Jadi kita tidak ikuti apa yang dunia, apa oleh bangsa-bangsa lain lakukan, who try to read their future in the stars, yang mencoba berusaha membaca masa depannya, nasibnya dalam bintang-bintang maupun benda-benda angkasa yang di langit. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita tidak oleh karena garis tangan kita ataupun wajah kita, bentuk maupun telinga, mata, semuanya Tuhan ciptakan semuanya indah. Jadi di dalam kekristenan, dalam orang benar hidup dalam sesuai firman, tidak ada katakan nasib sial, tidak ada sebutan nasib yang buruk, tetapi kehidupan kita, seluruh hidup kita, Tuhan rancangan yang baik dan indah. Untuk itu bagian kita adalah mempercayai Sang Pencipta, mengenal Sang Pencipta kita yang menentukan kehidupan kita segala sesuatunya untuk kemuliaan namanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua perjalanan kita diberikan kesempatan memilih
kesempatan untuk mengambil keputusan bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada. Kita lahir di sebuah keluarga maupun sebagai suku, bangsa, di kota mana, di pulau mana, semuanya itu kita tidak dapat memilih. Karena Tuhan sudah mempunyai rancangan-rancangan yang bagi kita, segala rancangan tersebut adalah indah. Tapi bagian kita adalah mengambil keputusan dengan keberadaan kita di sebuah pulau, sebuah kota, sebuah desa, dengan keberadaan keluarga kita dilahirkan. Di situ kita mempunyai sikap untuk mengambil keputusan, meresponi, untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang sudah menerima pengampunan, seseorang yang sudah dijamah Tuhan, seseorang yang mengenal Sang Penciptanya. Kita akan lihat dari Yeremia pasal 10 dalam bahasa Indonesia, Allah yang hidup dan berhala-berhala. Judul dari suara pembalang hari ini adalah No Future Reading in the Stars. No Future Reading in the Stars. Ini berarti bahwa jangan kita serahkan hidup kita, nasib adalah dari pembacaan, dari melihat langit-langit yang ada atau bintang-bintang yang ada. Bukan. Tidak ditentukan oleh horoskop, tidak ditentukan oleh apa yang ditentukan dunia. Baik dia show apa, tidak. Karena hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan indah dan mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lihat apa yang Tuhan firmankan di Yeremia pasal 10 ayat 1. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Ayat 1. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Tadi sudah dibacakan dalam bahasa Inggris. Kita jangan ikuti, jangan tiru mereka bangsa-bangsa lain yang mencoba membaca masa depannya lewat bintang-bintang yang ada, benda-benda yang di angkasa. Semua ramalan-ramalan tersebut, kita di dalam Yesus Kristus sudah dibebaskan. Kita tidak dituduh, didakwa, tidak di dalam naungan ataupun di dalam kungkungan dari kuasa yang ada di bumi ini. Namun hidup kita sungguh-sungguh lahir kembali, yaitu ciptaan baru. Darah Yesus mengalir, menyucikan, sehingga kita lahir baru. Kita lihat di ayat 3, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahkannya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Untuk itu kita sadari bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, ciptaannya, miliknya, bahwa Dia pencipta kita. Kembali kepada Dia kita menyembah, kepada Dia kita berharap, kepada Dia Allah yang hidup. Dia bukan buatan manusia seperti patung-patung, seperti berhala-berhala yang ada. Pada zaman tersebut, dengan berhala-berhala yang ada, dengan buatan manusia, mereka patung-patung yang ada, dengan harus diangkat dan mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar, ya, mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Dalam zaman sekarang ini, berhala-berhala yang ada dalam konteks zaman sekarang, kita sadari bahwa ada sistem dunia yang ada, yang mengikat, yang adalah berhala-berhala, di mana banyak orang yang terjerat, baik hal uang, sistem pemikiran, cara berpikir yang tidak sesuai firman Tuhan, maupun hobi-hobi, bahkan banyak hal yang membawa kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus waspadai, harus kita jauhi.
Kita sadar hanya satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang kudus diam, tinggal, berkarya, menuntun hidup kita dalam seluruh kebenaran, sehingga kita mengenal Allah dengan benar. Allah kita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Ayat 6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. There's none like you Lord. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut padamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. There's none like you Lord. Kita bisa mencari dimanapun, tidak ada yang sama seperti Allah kita. Dia satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, berkuasa di bumi maupun di surga. Kepada Dialah kita mengabdi, kepada Dia kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Ayat 8, berhala itu semuanya bodoh dan dungu, petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka, perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Ayat 10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak akan tahan akan geramnya. Saudara terkasih, ini membuat kita semakin mengenal Allah yang benar. Kita tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti jalan-jalannya dunia ini, maupun juga pembacaan horoskop, zodiak yang memberitakan bahwa apa yang akan terjadi satu minggu tidak. Hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Kita lakukan taat melakukan firman Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kita mencapai tujuan Allah. Kita mencapai kehendaknya, apa yang Dia kehendaki. Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita, menginsafkan kita, memberikan kita kepekaan untuk melakukan firman Tuhan. Kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Untuk itu saudara perhatikan supaya dalam perkataan perbuatan kita tidak memberikan celah buat sistem di dunia ini untuk mendetermin ataupun mendikte kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Karena iman kita di dalam Yesus Kristus, yaitu firman-Nya, adalah hidup, membebaskan, melepaskan, dan memberikan kita nasihat, teguran, ajaran yang benar. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup, kehidupan kekal selama-lamanya. Bersama Bapa di surga, hidup kita di dalam Dia, maka ada terang. Ya, terang itu adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus, terang manusia. Kita lihat juga di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus waspada dengan ahli nuzum maupun juga peramal-peramal, dan seperti yang tadi kita baca di Yeremia pasal 10 ayat 2 dalam bahasa Inggris, bangsa-bangsa yang try to read their future in the stars. Jadi kita tidak boleh masuk di dalam memberikan celah, kesempatan untuk membaca masa depan lewat bintang-bintang maupun benda-benda di angkasa. Kita lahir di bulan apa, tanggal berapa, setiap tanggal, setiap bulan diberkati Tuhan. Tidak ada nama kata sial, nasib buruk, tidak. Karena hidup kita di dalam Kristus. Kita lihat di Daniel pasal 2 ayat 27. Firman-firman Tuhan yang mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada kita, bangsa Israel rohani, karena percaya pada Yesus Kristus. Kita bersyukur. Daniel menjawab katanya pada raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitakan kepada raja oleh orang bijaksana, oleh jampi, oleh orang berilmu, atau ahli nujum. Kita sadari semua rahasia Tuhan yang singkapkan. Dia yang mempunyai, Dia yang tahu semua misteri kehidupan ini. Tidak ada seorang pun manusia maupun kuasa apapun dapat menandingi Tuhan.
karena Tuhan segala sesuatu ada di dalam tangannya. Hari-hari ini sangat lebih jelas orang percaya yang sungguh-sungguh taat dalam kebenaran firman atau yang memberi celah bagi iblis berkarya, bekerja dan menindas dan mencelakakan. Mika pasal 5 ayat 12. Mika pasal 5 ayat 12. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Pada hari-hari ini kita mungkin merasa firman Tuhan yang ada di perjanjian lama ini ternyata banyak perkara orang-orang yang masih yang mengatakan dia mengaku dia seorang percaya, seorang Kristen, tapi masih membuka kesempatan celah bagi sihir-sihir, bagi tukang peramal dalam menentukan hidupnya, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat, no future reading in the stars. Hidup kita hanya firman Tuhan yang menentukan hidup kita. Ketika kita mengambil untuk taat, ketika kita memilih untuk tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka iblis pun lari daripada kita. Ketika kita ada acara ulang tahun, ada acara mungkin ada pemakaman, segala sesuatunya tidak ditentukan oleh semua pembacaan-pembacaan yang ada di dunia ini. Tidak, karena kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan semuanya baik. Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Kita hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang melakukan kekejian, bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Kita sebagai orang percaya hendaklah kita mawas diri. Apa yang kita keputusan yang kita ambil maupun perkataan dan pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalang mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jangan ikuti apa yang dipraktekkan oleh dunia ini, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, ayat 15, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Kita akan lihat di akhir-akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan yang melakukan firman, yang menyampaikan suara kebenaran dengan benar, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Itu yang harus kita dengarkan. Tetapi ada juga nabi-nabi palsu, suara-suara yang dicampur dengan sistem dunia, dengan keinginan daging, hawa nafsu manusia yang menyenangkan telinga banyak orang. Hendaklah kita perhatikan dan tidak dengarkan dan tidak kita ikuti. Kita ikuti jalan kebenaran firman Tuhan saja. Baik di dalam tradisi, baik berbagai suku, maupun juga tahyul, ajaran-ajaran nenek moyang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan dari pembacaan, dari bintang-bintang, maupun juga zodiak, horoskop, ataupun dari garis tangan, apa semua, hidup kita tidak lagi ditentukan oleh itu.
kita kembali lagi sadari kita adalah ciptaan Tuhan. Kepada Tuhanlah Dia yang tahu masa depan kita. Kita lihat di Yeremia 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Lord, I know that people's lives are not their own. It's not for them to direct their steps. Tuhan, aku tahu kehidupan manusia bukan miliknya lagi. Bukan mereka yang menentukan langkah-langkah mereka. Kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Untuk itu hari-hari ini kita harus menguji setiap maupun ajaran yang disampaikan, apakah sesuai kebenaran firman, apakah tidak ada penyimpangan dari firman. Dan kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Untuk itu pribadi atas pribadi, saya sebagai hamba Tuhan mendorong umat Tuhan sungguh-sungguh mempunyai waktu bersekutu dengan firman Tuhan, meminta Roh Kudus mengurapi, dan pengajaran-pengajaran yang sehat benar sesuai firman Tuhan tidak ditambah, tidak dikurang. Karena firman Tuhan apa adanya Yesus. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 1 dengan konteks saat-saat ini di YouTube channel pengajaran beraneka ragam yang ada. Kalau umat Tuhan tidak sesuai, tidak hidup dalam kebenaran, maka terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak murni. Seperti tadi hari ini yang kita sampaikan, no future reading in the stars. Kita tidak membaca masa depan kita dengan bintang-bintang, benda-benda di langit. Tidak. Tapi kita dengan membaca firman Tuhan, maka kita tahu masa depan kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita tahu hidup kita di dalam genggaman Sang Penjuna. Kita adalah Analia. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi pujilah roh-roh itu. Roh kecil ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Apalagi kita sudah di penghujung akhir zaman ini. Nabi-nabi palsu bermunculan dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda dari Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dengan topeng ini dan itu, ya, yang memukau dengan ajaran-ajarannya, namun tidak sesuai firman Tuhan. Harus kita katakan no dan stay away. Kita kembali kepada firman Tuhan yang murni, yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itu yang kita pegang. Kita lihat di Yesaya 55, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hari-hari ini dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu dan apapun dunia prediksikan tahun ini tahun berapa akan alami ini, alami itu, alami apa yang terjadi. Namun sebagai orang percaya, carilah Tuhan. Ini adalah hal yang aman. Kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa berdaulat, maka Dia juga berkenan menemui kita. Kita berseru padanya karena Dia sejauh doa. Karena doa bukan sebuah rutinitas, formalitas, tapi doa adalah hubungan komunikasi dengan Allah kita 24 jam. Sekalipun dalam waktu kita istirahat maupun di dalam hadiratnya, Dia menyertai kita, maupun juga Dia memberikan kita mimpi-mimpi, visi, penglihatan, dan semuanya datang dari Tuhan. Dekat dengan Allah, hanya dekat Allah saja kita tenang. Kita lihat ayat 8, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Your thoughts are not my thoughts. Pikiran Tuhan sama pikiran manusia bertolak belakang jauh. Namun biarlah kita datang kepada Dia yang mempunyai rencana, pikiran yang sempurna dan indah bagi umat kesayangannya, umat pilihannya. Kita bersyukur bahwa kita miliknya, ada materai darah Yesus dalam hidup kita, orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam takut akan Tuhan. Rancangan Tuhan, Dia yang menentukan seluruh hidup kita, master plan, blueprint, semuanya Tuhan jadikan indah dalam hidup kita. Kita lihat di Mazmur 139, bahkan seorang bayi yang dalam kandungan, masih dalam masa kandungan, Tuhan sudah mempunyai maksud, rencana, tujuan dalam hidupnya. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenen aku dalam kandungan ibuku. Betapa indahnya. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sungguh indah, dari masa kandungan ibu kita, Tuhan sudah mempunyai rancangan bagi janin tersebut, yang Tuhan proses dalam pembentukan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan bagi mereka yang lahir di dalam keluarga yang sudah mengenal Tuhan, maka keluarga tersebut membimbing bayi anak yang dikasihi di dalam jalan kebenaran firman, sehingga sang bayi anak tersebut bertumbuh mengenal penciptanya, takut akan Tuhan, dan menyembah Tuhan yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu, bagi mereka yang sekalipun waktu lahir tidak dilahir di dalam keluarga yang sudah mengenal Tuhan, namun Tuhan punya rencana yang indah sehingga kita mengenal Tuhan, sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat semua proses kehidupan ini, mengarahkan kita sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. No future reading in the stars. Jangan izinkan semua maupun sistem-sistem dunia ini yang mengarahkan, membawa kita sehingga membaca maupun masa depan lewat bintang-bintang, lewat benda-benda di angkasa. Tidak. Hidup kita, rencana Tuhan yang memberi rencana sempurna dalam hidup saudara dan saya, maupun dalam kondisi ekonomi apapun, keluarga seperti apapun, di lingkungan seperti apapun. Tuhan sendiri yang melepaskan, memberikan kita kemenangan, kekuatan, dan untuk melewati dan menang atas segala yang menghimpit kita. Apa yang iblis merancangkan yang jahat, namun Tuhan rancangkan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu orang percaya tidak boleh aborsi, karena aborsi berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, di mana seorang bayi dalam masa kandungan, dalam pembentukan, Tuhan sudah memberikan nafas di dalam perjalanannya, proses yang ada sampai dia waktu yang cukup untuk dilahirkan. Kita lihat di Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat saudara, tidak ada nasib buruk, tidak ada nasib sial bagi orang yang percaya pada Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepadanya, melakukan firman Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada kata sial ataupun nasib seperti itu. Tidak. Tetapi hidup kita, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sekalipun dalam perjalanan mungkin kita jatuh, namun kita tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan, Dia menopang mengangkat kita. Pergumulan dalam kesehatan, tetap berdoa, tetap percaya ada kesembuhan, ada mukjizat, sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan mengubah tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Kehidupan pergumulan sementara ini, percaya bahwa Tuhan pemelihara orang-orang yang berharap padanya. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan setiap keperluan saudara dan saya. Kita lihat di Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi saya bacakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia bisa berangan-angan, bercita-cita, bermimpi A, B, C, namun sadarilah Tuhan yang menentukan divine appointment. Orang-orang yang kita temui, kejadian yang terjadi, Tuhan jadikan segala sesuatu yang indah untuk kebaikan kita semua yang mengasihi Tuhan. Amsal pasal 3, 5, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam pilihan-pilihan kita, masa depan kita ketika memilih percaya pada Tuhan, memilih taat kepada firman Tuhan, maka yang ada adalah Tuhan yang membuka jalan. Kita akui Dia dalam setiap perjalanan kita, maka Tuhan sendiri meluruskan jalan kita. Mungkin yang kita anggap itu benar, tapi di mata Tuhan tidak benar. Tuhan meluruskannya. Apabila hati kita juga rela dikoreksi, hati kita mau lembut untuk mendengar didikan, ajaran dari kebenaran firman, nasihat bijak dari orang-orang kudus, maupun juga dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, nasihat-nasihat yang diberikan supaya kita hidup di dalam kebenaran firman. Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita. Orang-orang yang kita temui, perjalanan kita, Tuhan sendiri akan menjadikan indah. Amsal 21 ayat 30. Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tuhan jauh pikirannya daripada kita. Rencananya sempurna, penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan padamu jalan yang Tuhan kehendaki. Kehidupan orang percaya, Tuhan menentukan jalan kita. Ingat, nasib kita tidak ditentukan oleh bintang-bintang yang ada. No future reading in the stars. Karena kita hidupnya di dalam firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ikutilah jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Lurus, kiri, atau ke kanan, atau belok, ikuti jalan maunya Tuhan. Maka kita akan tiba di tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu hidup menjadi berkat, hidup menjadi terang, hidup menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Dari lewat keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan yang dihasilkan dalam usaha karya kita, semua yang memuliakan nama Tuhan. Pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka pelaksanalah segala rencanamu. Kita bisa aplikasikan dalam hidup pribadi,
Katakan, serahkanlah, aku serahkan seluruh perbuatanku pada Tuhan, maka terlaksana segala rencana. Karena tentunya rencananya dilaraskan sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka rencana-rencana yang Tuhan berikan download dalam hidupnya nyata, sungguh. Dan sekalipun saat ini belum terlihat semuanya, seperti pasal-pasal yang tersusun, masih ada banyak kepingan-kepingan yang tidak terlihat. Namun Tuhan sendiri akan menjadikan kepingan-kepingan dipertemukan sehingga semuanya menjadi make sense. Sekalipun saat ini belum kita melihatnya. Kita lihat di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33:3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan padamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Manusia terbatas dengan panca indera kita yang terbatas, namun Tuhan tak terbatas mengetahui segala rancangannya bagi kita. No future reading in the stars. Kita tidak izinkan, tidak berikan kesempatan untuk zodiak, horoskop ya, yang menentukan. Tidak, karena hidup kita tidak ditentukan oleh itu, tapi ditentukan oleh kebenaran firman yang kita taati, yang kita lakukan. Kita mencari Tuhan maupun dalam bersekutu dengan Dia setiap hari, setiap saat. Sebagai ayat penutup, kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan ini tidak asing, karena ini firman juga sering yang kita dengar dan kita bacakan dan kita renungkan. Sebagai penutup, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh indah hidup di dalam rancangan Tuhan. Selalu Tuhan jadikan segala sesuatu penuh pengharapan dan indah. Dan kita juga enjoy semua perjalanan bersama Tuhan. Kita juga happy bukan happy dunia, tapi happy ada sukacita dari Tuhan, ada damai sejahteranya. Di mana kita berada, kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Sekian firman Tuhan, suara pembelajaran ini. Mari kita mawas diri dalam setiap apa yang kita lakukan dan perbuat dan katakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengatakan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan umat-Mu, kehidupan kami sekalian, supaya kami tidak izinkan maupun dalam pembacaan masa depan, nasib semua yang ditentukan oleh bintang-bintang maupun perkara-perkara di dunia, tidak. Namun hidup kami ditentukan dalam firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu dalam kesesakan, berikan pertolongan, kelepasan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Yang berbeban berat angkat beban mereka, bahwa Tuhan penolong sangat terbukti. Terima kasih Bapa. Roh Kudus beri penghiburan bagi yang susah hati, yang kehilangan, yang sedih. Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden dan seluruh aparat menteri yang ada. Berkati dengan roh takut akan Tuhan dan seluruh jajaran yang ada. Maupun juga pemilihan presiden di tahun 2024 kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, gereja-gereja Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala atas seluruh gereja-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan. Saudara terkasih, angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.